Khotbah saya hari ini agak sedikit horor. Nama Yesus bukan jimat. Saya ambil khotbah saya hari ini dari sebuah kisah yang menarik di Kisah Para Rasul. By the way, saya dapatkan ini karena saya membaca bersama-sama dengan saudara semuanya Perjanjian Baru urut dari Matius sampai nanti akan selesai di Wahyu, dan kita akan lanjutkan terus karena kita percaya bahwa saudara nggak mungkin bisa mengenal Tuhan kalau saudara nggak punya persekutuan yang intim dengan firman-Nya. Saudara nggak mungkin punya persekutuan yang intim dengan firman-Nya kalau saudara tidak pernah disiplin untuk membaca. On off, kadang ingat, kadang enggak, kadang mood, kadang enggak. Kekristenan itu bukan mood-mutan, saudara. Amin. Jadi kita sudah sampai di Kisah Para Rasul, dan waktu saya baca Kisah Para Rasul pasal 19, saya dapatkan banyak hal, saudara. Jadi kalau saudara belum baca Alkitab, belum ikut kita runtut, ayo ikut disiplin. Hari ini kita sampai di Kisah Para Rasul pasalnya yang ke 25. Karena ini 26 Mei. Ya kan? Oke, Kisah Para Rasul pasal 19. Ayat 13 sampai yang ke 16. Kita akan lihat ayat per ayat nanti. Tapi kalau saudara baca, ini kisah tentang Paulus, saudara. Kisah tentang Paulus, betapa luar biasanya Tuhan memakai Paulus untuk memberitakan Injil. Paulus bukan cuma sekedar ngomong, Paulus bukan cuma sekedar berkata-kata, tetapi Tuhan menyertai pemberitaan Paulus dengan tanda-tanda yang luar biasa, dengan tanda-tanda yang kelihatan dengan kasat mata. Bahkan kalau saudara baca di ayat-ayat sebelum ayat 13 pasal 19, saudara akan temukan sebuah realita bahwa Paulus itu begitu dipakai Tuhannya, begitu disertai dengan tanda-tanda dan mujizat, sampai sapu tangannya Paulus itu tanpa seizin Paulus diambil sama orang, lalu ditumpangkan tangan, diletakkan kepada orang sakitnya sembuh. Paulus gak pernah jampi-jampi sapu tangannya, enggak. Paulus gak pernah doakan sapu tangannya, tapi semua pakaian yang dipakai Paulus itu bisa menjadi alat untuk Tuhan mengadakan mujizat. Bayangkan tuh betapa luar biasanya karunia Tuhan, mujizat Tuhan, penyertaan Tuhan atas kehidupan Paulus. Jangan ambil sapu tangan saya nggak punya soalnya. Tapi itulah realita kerajaan Allah yang memang seharusnya kita nikmati, bahwa Allah yang kita sembah, kerajaan Allah yang sungguh-sungguh kita mau bangun atas kota ini, atas bangsa ini, bukan kerajaan yang cuma sekedar omon-omon doang. Bukan cuma omon-omon, tapi kuasa. Ada kuasa yang bekerja. Ada kuasa yang nyata yang bekerja. Yang menghalangi untuk kuasa itu bekerja tidak lain dan tidak bukan adalah ketidakpercayaan kita. Cuma itu masalahnya. Makanya saya khotbah beberapa minggu yang lalu di kampus Cempaka. Saudara nanti dengar di YouTube. Kita punya tembok-tembok yang selama ini kita pelihara. Tembok-tembok yang selama ini tanpa kita sadar adalah sebuah penghalang untuk kita punya kepercayaan, untuk kita punya pengalaman, untuk kita punya pengenalan secara pribadi dengan Tuhan. Tembok itu harus diruntuhkan supaya kita bisa melihat dengan terang, melihat dengan jelas, mengenal dengan utuh siapa Tuhan dalam kehidupan kita. Bahwa kehidupan ini adalah sebuah perjalanan untuk semakin menanggalkan kepercayaan-kepercayaan yang salah, tembok-tembok yang selama ini menghalangi, supaya kita bisa mengenal Tuhan secara pribadi. Kenal Tuhan dengan benar, sampai semua kita punya pengetahuan dan pemahaman iman yang benar akan siapa? Akan Kristus Yesus. Kita ini sedang ada dalam sebuah perjalanan, saudara.
untuk mengenal dan mengalaminya. Amin. Tapi saya nggak akan khotbah itu lagi. Dan Paulus ini setelah orang-orang di Efesus hari itu melihat tanda-tanda dan mujizat yang luar biasa dari Paulus. Muncul orang-orang yang coba meniru. Coba lihat, Kisah Para Rasul pasal 19, ayat 13. Juga beberapa tukang jampi Yahudi, katakan sama-sama dengan saya, jampi Yahudi. Ini apa ini Pak? Emang ada orang Yahudi yang jadi dukun? Ada ternyata. Ternyata zaman itu ada sekelompok orang-orang Yahudi yang pekerjaannya adalah sebagai tukang jampi-jampi. Jadi mereka memang membangun reputasi dirinya sebagai orang yang bisa melakukan perbuatan yang ajaib, saudara. Salah satunya adalah mengusir setan. Ya kan? Kalau saudara hari ini ngomong, itu kan zaman kita sekarang nggak ada Pak. Siapa bilang? Ternyata sekarang ini ada tukang jampi Kristen, saudara. Pendeta-pendeta yang dikhususkan untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib, ya kan? Tanya suara Tuhan, pergi ke pendeta. Saudara sedang menjadikan pendeta tukang jampi-jampi. Tukang jampi Yahudi yang berjalan berkeliling di negeri itu. Mencoba menyebut nama Tuhan Yesus atas mereka yang apa? Kerasukan roh jahat dengan berseru katanya, aku menyumpahi kamu demi nama Yesus yang diberitakan oleh Paulus. Mereka yang melakukan hal itu ialah siapa? 7 orang anak dari seorang imam kepala Yahudi yang bernama Skewa, anak-anak Skewa. Ayat 15 perhatikan ini. Tetapi roh jahat itu menjawab, Yesus aku kenal dan Paulus aku ketahui, tetapi kamu, siapakah kamu ini? Anak Skewa ini menjadikan nama Yesus cuma sebagai jimat. Pembawa keberuntungan, pembawa kuasa. Dan kita tahu ceritanya bahwa ketika mereka memperlakukan nama Yesus seperti itu, bukan benefit, bukan keuntungan yang mereka dapat, bukan kuasa yang mereka nikmati. Mereka menikmati kerugian dan justru roh jahat. Kalau saudara baca kisahnya lebih lanjut, apa yang dilakukan roh jahat? Roh jahat bahasanya itu menggagahi mereka. Roh jahat habisi mereka. Mereka dipermalukan sama roh jahat. Coba lihat kanan kirinya, nama Yesus bukan jimat. Lalu pertanyaannya sebenarnya, apa yang membedakan anak Skewa ini dengan Paulus? Dari kisah ini kita tahu betul bahwa ternyata Tuhan Yesus itu bukan cuma sekedar benda dalam tanda kutip yang kita bisa bawa-bawa kemana-mana untuk membawa keberuntungan atas hidup kita. Halo? Kalau saudara baca di perjanjian lama yang merupakan simbol dari kehadiran Allah adalah tabut perjanjian Tuhan. Beberapa kali dalam peperangannya orang Israel, ketika mereka membawa tabut perjanjian Tuhan yang merupakan simbol, yang merupakan gambaran akan hadirat Allah, mereka menang karena Tuhan menyertai mereka. Simbolnya mereka bawa. Tapi ada momen-momen saudara baca, sekalipun mereka bawa tabut perjanjian Tuhan, salah satunya adalah anak Imam Eli yang bawa tabut perjanjian Tuhan itu, tapi mereka tidak hidup dalam kekudusan dengan Tuhan, di dalam Tuhan. Apa yang terjadi? Bukan kemenangan yang mereka dapatkan, kekalahan bahkan kematian. Kita gereja Tuhan harus punya sikap hati yang betul akan pribadinya. Makanya jangan jadi orang Kristen yang cuma simbol. Halo, Tuhan tidak menginginkan simbol-simbol yang kita tonjolkan dalam hidup kita. Tuhan menginginkan hidup kita.
Percuma saudara punya simbol kekristenan semuanya. Salibnya, kalungnya salib. Tindiknya salib. Bahkan kalau perlu ada tatonya Pak Yusuf di kiri. Ya kan? Halo? Saya GMS sejati. Lidahnya ditindik. Ada tindik salibnya. Kalau setiap kali ngomong tuh. Tuhan gak menginginkan kita menonjolkan simbol-simbol itu untuk menunjukkan bahwa kita orang Kristen dan kita disertai Tuhan. Dengar. Penyertaan Tuhan itu tidak tergantung simbol yang saudara bawa. Penyertaan Tuhan itu sangat tergantung hidupmu. Makanya orang yang disertai Tuhan itu gak perlu menonjolkan diri. Gak perlu sibuk untuk menonjolkan diri. Saudara pernah lihat singa bawa spanduk, aku singa. Halo? Kalau saudara kenal Yesus, kalau saudara hidup di dalam Yesus, saudara gak perlu sibuk menonjolkan diri. You know who you are in Christ. Engkau ngerti siapa dirimu di dalam Kristus. Kau tahu siapa dirimu. Paulus gak perlu bingung. Aku hamba Tuhan loh. Kenal, bawa kartu nama, aku hamba Tuhan. Enggak loh. Dia tinggal berjalan dan dia tahu kuasa Tuhan menyertai. Karena dia tahu dia hidup di dalam Kristus. Semakin saudara hidup di dalam Kristus, semakin saudara punya identitas di dalam dia. Identitas saudara jangan ditaruh kepada hal-hal yang lahiriah. Halo, saudara akan cenderung flexing. Sunyi senyap sekali ini. Identitas saudara, ini saya belum khotbah loh, ini baru intro loh ini. Identitas saudara jangan ditaruh kepada hal-hal lahiriah. Supaya saudara dikenal dari hal-hal yang lahiriah itu. Siapa saudara ditentukan dari apa yang terjadi di dalam sini. Kalau saudara hidup di dalam Kristus, kalau saudara kenal dia secara pribadi, kalau saudara penuh di dalam Kristus, you know who you are. Kau gak perlu menonjolkan dirimu. Dunia akan merasakan siapa kamu sebenarnya. Bahkan bukan hanya dunia, setan tahu siapa saudara. Halo, karena setan berkata gini, Paulus, Yesus aku tak kenal, Paulus aku tahu, kamu sopo. Saudara dikenal bukan dari hal lahiriah, berhenti di situ. Saudara akan capek dalam hidup kalau saudara akan terus berusaha memakai hal-hal lahiriah supaya saudara dikenal. Berhenti, saudara. Jadi seperti Paulus yang ngalami Tuhan secara pribadi, kenal Tuhan secara pribadi. Kemudian dia tahu siapa dirinya di dalam Kristus. Dia gak perlu nonjolin diri. Semua orang tahu dia singa. Karena singa dari Yehuda ada di dalam dirinya. Amin. Amin. Tapi saya gak khotbah itu hari ini. Apa yang membedakan Paulus sama anak Skewa? Ada dua hal sih. Dan saya akan selesai. Waktu saya tinggal 10 menit. Ini gak kecepetan ini. Jangan sentimen gitu dah. Yang membedakan yang pertama antara Paulus sama anak Skewa. Tujuan anak Skewa adalah Paulus mengenal Yesus. Sementara 7 anak Skewa hanya tahu tentang Yesus. Paulus kenal Yesus. Anak Skewa cuma tahu Yesus. Pertanyaan saya, saudara golongan Paulus atau saudara golongan anak Skewa? Oh, saya datang ke gerejaku, Pak, rajin saya setiap minggu saya salaman sama Pak Lukas setiap minggu. Saudara, itu tidak membuat saudara mengenal Kristus. Jangan-jangan saudara cuma tahu Kristus, tapi saudara gak pernah kenal Kristus. Saya bisa baca buku masak,
Halo? Saya bisa baca seluruh buku masak yang ada di dunia ini. Saya bisa nonton seluruh seri MasterChef. Saya tahu setiap bumbu, saya tahu setiap metode. Tapi itu tidak membuat saya menjadi seorang koki. Halo? Kenapa? Karena itu hanya berhenti di dalam pengetahuan saya. Saya nggak pernah terjun langsung di kompor, di depan kompor. Saya nggak pernah bertindak aktif untuk hanya sekedar mencoba masak telur. Nggak pernah ngalami, cuma tahu. Dengar. Semua lihat ke depan. Makanya Alkitab tidak pernah memerintahkan pelajarilah firman Tuhan. Pelajarilah Alkitab. Alkitab itu tidak pernah ngomong baca firman Tuhan. Gak berhenti di situ. Apa yang Alkitab ngomong? Perintahnya apa? Halo? Hah? Bisa. Disuruh jawab kok bahasa roh ini. Renungkanlah apa? Taurat Tuhan. Apa? Siang dan malam. Dan bertindaklah hati-hati seperti firman-Nya. Jadi gak cuma sekedar baca, tapi renungkan. Renungkan, tahu merenungkan? Halo? Memikirkannya terus berulang-ulang. Merenungkan tuh gampangannya kayak dulu waktu pacaran dulu. Selalu ingat si dia. Makan bakso ingat dia. Lagi nonton bioskop ingat dia. Lagi berdoa yang diingat bukan Yesus tapi wajahnya. Halo? Itu namanya merenungkan. Sekarang gak pernah Pak. Iya. Karena merenungkan itu bukan bicara tentang mut-mutan. Dengar. Saudara gak mungkin bisa mengenal Yesus tanpa yang namanya sebuah disiplin dan kerinduan. Kalau saudara mau hidup dengan kualitasnya Paulus, jangan puas cuma tahu tentang Yesus. Kenal dia. Amin. Amin. Saudara, tahukah saudara bahwa mujizat yang Tuhan berikan dalam hidup kita, kesembuhan yang Tuhan berikan buat hidup kita, itu bukan tujuan akhir. Mujizat dan perbuatannya yang ajaib dalam hidup kita itu adalah sebuah undangan untuk kita mengenalnya lebih dalam. Karena ada begitu banyak orang yang dapat mujizat, berhenti di mujizatnya. Banyak saudara. Dan lebih banyak presentasenya orang yang ngalami mujizat tapi gak kenal Tuhan. Saudara disembuhkan dari sakit tidak membuat saudara otomatis kenal Tuhan. Saudara terima mujizat tidak otomatis saudara menjadi orang yang kenal Tuhan. Karena pengenalan akan Dia itu dibangun dalam kehidupan kita setiap hari. Every day in our life. Setiap hari. Saudara. Sebaliknya orang yang cuma tahu tentang Dia, tentang Kristus. Setelah dapat mujizat selesai, dia happy. Karena mujizat adalah tujuan akhirnya. Makanya saudara akan temukan Yesus marah sama orang Israel. Menghardik orang Israel. Karena mereka cuma melihat, cuma kejar tandanya. Gak pernah ingin kenal dia secara pribadi. Yesus cuma sekedar sebagai alat untuk memenuhi kebutuhan mereka. Tujuan akhir mereka adalah kebutuhan mereka. Kayak datang ke mesin ATM gitu loh. Halo? Waktu butuh jawaban doa datang ke Kristus. Tarik mujizatnya. Setelah itu selesai kita tinggalkan dia. Waktu butuh pacar datang lagi. Tuhan aku diputus pacarku Tuhan.
Setelah dapat, tinggalkan lagi. Gak pernah berjalan di dalam kerinduan untuk mengenal dia. Lagi dalam utang, cari Tuhan sungguh-sungguh. Kejar Tuhan, sampai utangnya lunas. Datang ke gereja cuma seminggu sekali. Doa cuma doa makan. Itu pun diropel 1 tahun sekali. Beli semua bahan makanan, taruh kulkas, didoakan kulkasnya. Gak pernah kita punya kerinduan untuk mengenal Tuhan. Karena yang kita inginkan, karena Tuhan atas hidup kita adalah diri kita sendiri. Halo, selama perut kita penuh, selama kebutuhan kita tercukupi, enough. Gak butuh apa-apa, gak pingin apa-apa. Saudara gak mungkin kenal Tuhan kalau orientasi hidupmu hanyalah dirimu sendiri. Untuk mengenalnya kita butuh kerinduan. Makanya di Alkitab di Keluaran pasal 33, Mazmur 103 ayat 7. Mazmur 103 ayat 7. Saudara diberkati hari ini? Mazmur 103 ayat 7. Setelah Tuhan membawa orang Israel keluar dari Mesir, menunjukkan perbuatannya yang ajaib. Di akhir Tuhan membuat sebuah pernyataan yang luar biasa. Lihat ini. Ia telah apa? Memperkenalkan apa? Baca-baca jalan-jalannya kepada Musa. Tapi apa? Perbuatan-perbuatannya kepada. Ada perbedaan antara Musa sama orang Israel. Orang Israel cuma berhenti sampai di level mereka tahu, kenal perbuatan-perbuatannya Tuhan. Tapi Musa punya level yang berbeda sama orang Israel. Kejadiannya sama, mujizatnya sama, perjalanannya sama. Tetapi level hubungan mereka berbeda. Bahwa Musa kenal jalan-jalannya Tuhan. Sementara orang Israel hanya sekedar kenal perbuatan-perbuatannya. Tahu nggak kenapa mereka ada di level yang berbeda? Karena orang Israel tidak pernah berseru seperti Musa berseru. Halo. Keluaran 33 ayat 13 sampai 16 ini seruan Musa. Ini seruan Musa yang tidak pernah diserukan oleh orang Israel. Padahal mereka melihat laut terbelah di depan mereka. Padahal mereka melihat mana turun dari surga. Padahal mereka melihat burung puyuh diterbangkan khusus untuk kasih makan mereka. Tapi mereka gak kenal Tuhan. Mereka cuma sampai di level tahu perbuatan-perbuatan Tuhan. Mereka bisa cerita semua perbuatan Tuhan. Tapi mereka gak pernah kenal Tuhan. Quran 33 ayat 13. Seruan hatinya Musa yang tidak pernah didoakan oleh orang Israel di generasinya Musa. Ayat 13 berkata seperti ini. Maka sekarang, jika aku kiranya mendapat kasih karunia di hadapanmu. Perhatikan ya. Apa? Beritahukanlah kiranya apa? Jalanmu kepadaku. Saudara gak mungkin kenal Tuhan kalau saudara gak pernah minta dan rindu untuk kenal Dia. Mazmur 103 ngomong, Ia telah memperkenalkan jalan-jalannya. Sementara orang Israel gak pernah kenal jalan-jalannya karena orang Israel gak pernah minta, gak pernah rindu. Beritahukanlah kiranya jalanmu kepadaku sehingga apa? Shalom. Sehingga apa? Aku mengenal engkau. Wow. Supaya aku tetap mendapat kasih karunia di hadapanmu. Ingatlah bahwa bangsa ini umatmu. Lalu ia berfirman, aku sendiri hendak membimbing engkau. Dan apa? Memberikan ketentraman kepadamu. Berkatalah Musa kepadanya, wah ini luar biasa.
jika Engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini. Dari manakah gerangan akan diketahui bahwa aku telah mendapat kasih karunia di hadapan-Mu, yakni aku dengan umat-Mu ini? Bukankah karena Engkau berjalan bersama-sama dengan kami, sehingga kami, aku dengan umat-Mu ini, dibedakan dari segala bangsa yang ada di muka bumi. Musa setelah melihat tanda-tanda yang luar biasa itu, dia cuma minta ini, Tuhan, yang membedakan aku sama bangsa lain itu bukan tanda-tanda ini loh Tuhan. No, bukan karena laut terbelah di depan kami. No, laut terbelah di depan kami karena Engkau berjalan bersama kami. Musa menunjukkan kerinduannya yang begitu dalam untuk kenal, untuk alami Yesus, untuk alami Allah secara pribadi. Dia nggak main-main dengan itu. Dia nggak berhenti cuma sekedar ngalami mujizat dan enough lalu dia lanjutkan hidupnya, enggak. Musa menganggap perbuatan Allah yang ajaib dalam hidup mereka sebagai sebuah undangan untuk mengenal Tuhan. Dan dia berkata seperti, aku nggak puas. Tuhan, aku bersyukur untuk mujizat yang Tuhan sudah lakukan. Aku bersyukur untuk kemenangan yang Tuhan sudah lakukan. Aku bersyukur untuk semua perkara hebat yang Tuhan sudah kerjakan. Tapi semuanya itu enggak membuat aku puas. Aku ingin mengenal dan mengalami-Mu Tuhan. Aku ingin Kau berjalan bersama aku. Tunjukkan jalan-jalan-Mu Tuhan. Ini yang hilang dari gereja akhir-akhir ini saudara. Gereja cuma cari tanda-tanda. Gereja cuma puas dengan perkara-perkara yang supranatural. Tapi gereja tidak pernah merindukan lagi. Orang-orang Kristen tidak lagi merindukan sebuah pengenalan yang pribadi dengan Tuhan. Ngalami Tuhan secara pribadi. Saya bersyukur untuk setiap perbuatan Tuhan yang ajaib. Saya bersyukur. Beberapa kali Tuhan pakai saya untuk menyatakan kesembuhan atas tubuh orang-orang. Tapi saya tahu itu bukan tujuan akhirnya. Amin. Kenal dia. Alami dia. Jangan jadikan Yesus cuma jimat. Yang bisa jampi-jampi yang memberi ketenangan dalam hidup saudara. No. Berhenti berpusat kepada diri saudara sendiri, kepentingan diri saudara sendiri. Dan datang dengan kerinduan. Tanpa kerinduan saudara gak mungkin kenal Tuhan. Shalom. Jangan datang ke tempat ini tanpa kerinduan untuk mengenal Tuhan. Karena kalau saudara datang tanpa kerinduan, saudara akan pulang dengan tangan yang kosong. Saudara akan cuma sekedar datang di sebuah acara hari Minggu. Karena syarat untuk kenal Tuhan adalah saudara rindu. Halo? Shalom. Makanya di gereja ada orang yang kenal Tuhan, ngalami Tuhan, kejadiannya sama. Kayak Musa sama orang Israel, kejadiannya sama, perjalanannya sama. Tapi level hubungan mereka berbeda. Kenapa? Karena Musa rindu, orang Israel gak pernah rindu. Musa rindu kenal Tuhan, sementara orang Israel puas dengan perbuatan-perbuatan Tuhan. Bulan Mei ini tema kita adalah Tuhan yang menyembuhkan. Tujuannya adalah saudara kenal Dia sebagai Tuhan yang penuh dengan kasih dan rindu menyembuhkan saudara.
bukan tujuannya saudara sembuh. Beda nggak? Beda, saudara. Gereja ini tujuannya bukan supaya saudara sembuh, enggak. Bulan Mei ini tujuannya bukan supaya saudara sembuh. Sama seperti kita ingin saudara diberkati, tapi tujuan gereja ini bukan saudara kaya. Pingin sih saudara kaya, tapi tujuannya adalah kami semua rindu, gereja ini rindu untuk saudara berjalan dari langkah ke langkah, berjalan bersama dengan Tuhan, dan Tuhan sendiri yang memberkati saudara. Tapi kekayaan itu bukan tujuan akhirnya. Kesembuhan itu bukan tujuan akhirnya. Tujuan sesungguhnya gereja ini dipanggil adalah supaya saudara kenal Dia. Sunyi senyap sekali hari ini. Halo. Berarti gak pingin saya sembuh? Ya pingin sih, tapi bukan itu goalnya. Goalnya adalah saudara kenal Dia sebagai Tuhan yang menyembuhkan. Rindukan Dia. Jangan berhenti di perbuatan-perbuatannya yang ajaib. Amin. Ada amin. Datang dengan kerinduan. Saudara akan pulang dengan pengenalan. Datang dengan kerinduan. Saudara akan pulang dengan pengenalan. Amin. Dan kalau saudara kenal Dia, saudara gak akan merasa kekurangan. Percaya saya. Hidup saudara akan penuh. Itu yang membedakan Paulus sama anak sekewa. Dunia kenal siapa Paulus, bahkan dunia akhirat pun kenal Paulus. Karena Paulus penuh di dalam Kristus. Penuh. Paulus gak pernah flexing. Dia konten, dia penuh, dia limpah. Amin. Yang kedua yang membedakan Paulus, Paulus rindu memasyurkan nama Yesus, sementara 7 anak sekewa rindu memasyurkan nama mereka sendiri. Saudara tahu tanda pengenalan saudara sejauh apa? Simple. Siapa yang saudara akan masyurkan, itu akan jadi tanda, ukuran seberapa saudara mengenal Dia. Kalau saudara semakin mengenal Yesus, saya yakin 100% saudara semakin rindu memasyurkan namanya. Halo, shalom. Gak bisa Yesus dan diri kita gak bisa. Kemuliaan hanya bagi Yesus, gak bisa dibagi dua. Saudara. Apakah tanda seorang mengenal Tuhan itu, apakah kalau di gereja nangis-nangis? Enggak, itu bukan tanda orang kenal Tuhan. Kadang-kadang kita bisa emosional, tapi tanda seseorang itu semakin kenal Tuhan, simple. Dia semakin rindu memasyurkan Yesus. Cuma Yesus, enggak penting. Lukas nih enggak penting. Ini ngomong gini nih agak separuh-separuh sebenarnya kan. Hanya Yesus yang penting. Padahal daging kita masih kepingin pujian. Daging kita masih kepingin reputasi. Anak sekewa, mereka melakukan semua perbuatan yang ajaib itu. Tujuannya satu, nama mereka semakin dikenal dan mereka bisa mendapatkan benefit, keuntungan dari nama mereka itu. Sementara Paulus, dia berkata, aku sudah melihat Dia yang aku aniaya selama ini. Kepada visi penglihatan yang dari surga itu. Sekali-kali aku tidak mungkin tidak taat. Semakin kita mengenal Yesus, maka visi hidup kita akan berubah. Ini tandanya kita kenal Kristus. Kalau dulu kita hidup untuk diri kita sendiri, kalau dulu kita ingin mencari kepentingan kita sendiri, reputasi kita sendiri, nama kita sendiri. Tapi semakin kita kenal Kristus, kita cuma rindu Tuhan, aku pingin kaya.
supaya dengan kekayaanku aku bisa memasyurkan nama-Mu. Tulus tuh doanya. Tuhan, aku ingin naik karirku supaya semakin aku tinggi, aku bisa memasyurkan nama-Mu. Tuhan, aku ingin menumpangkan tangan kepada orang sakit dan orang sakit sembuh. Supaya bukan namaku yang semakin terkenal, nama Yesus yang semakin dikenal. Bahwa oleh nama Yesus, setiap lutut bertelut, setiap lidah mengaku, Yesus adalah Kristus, adalah Mesias, adalah anak Allah. Berubah, hati kita berubah, yang di dalam kita berubah. Dan percaya saya, justru ketika kita ada di level itu, kita akan mendapatkan kebahagiaan yang sejati. Semakin bahagia. Yesus pernah berkata di Matius 11 ayat 28-30 berkata seperti ini. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Tahu caranya Yesus memberi kelegaan kepada kita? Kalau kita letih lesu dan berbeban berat. Tahu gimana caranya? Bukan dielus-elus loh. Ayat 29. Apa caranya? Pikul apa? Kuk yang kupasang. Sudah berbeban berat, masih disuruh mikul kuk. Tahu kuk? Kuk itu melambangkan beban, melambangkan pasangan, melambangkan tanggung jawab. 2 ekor sapi dipasang kuk untuk mereka bisa bekerja bersama-sama, melakukan tugas mereka. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab apa? Kuk yang kupasang itu apa? Enak dan bebanku pun ringan. Kenapa ada orang capek, letih lesu dan berbeban berat? Karena saudara salah beban. Bukan karena saudara kebanyakan beban, bukan. Kelelahan dalam hidup ini, keletih lesuan dalam hidup ini terjadi bukan karena saudara kelebihan beban. Dengan kata lain, kalau saudara cari kelegaan, caranya bukan beban saudara diambil dan saudara tidak pikul beban, bukan. Kalau yang menjadi isunya adalah saudara kelebihan beban, maka Yesus akan berkata, hai engkau yang letih lesu dan berbeban berat, datanglah kepadaku, aku akan angkat bebanmu. Aku akan belai-belai kamu dan kita akan healing bersama-sama. Yesus tidak berkata, hai engkau yang letih lesu dan berbeban berat, datanglah kepadaku dan mari kita healing bersama-sama. Lupakan semua bebanmu, tanggalkan bebanmu. Kita bebas, kita freedom. Kita menikmati kemerdekaan kita. Gitu? Enggak loh. Hai engkau yang letih lesu dan berbeban berat, datanglah kepadaku, pikulah kuk. Itu artinya gantilah bebanmu. Halo. Saudara capek dalam hidup, saudara letih lesu dalam hidup karena saudara salah angkat beban. Sunyi senyap sekali hari ini. Kalau bebanmu benar, saudara gak mungkin letih lesu. Karena Yesus berkata, bebanku itu enak, ringan, memberikan kelegaan. Makanya kita lihat orang yang rindu memasyurkan nama Yesus bukan namanya sendiri. Hidup mereka itu anti stres. Halo? Kenapa? Karena yang membuat kita stres adalah ketika kita terlalu fokus sama diri kita sendiri, sama kepentingan kita sendiri. Orang bisa stres padahal gak ada masalah.
Hanya ketika lihat dua orang lagi bisik-bisik, terus lanjut bisik-bisik, stres ya. Karena lagi ngomongin aku itu pasti. Kita pingin kaya karena kita pingin kita dianggap. Kita pingin terkenal karena kita pingin dianggap. Waktu kita terkenal, orang-orang sudah nganggap kita. Apakah itu kelegaan? Enggak, percaya saya. Banyak orang ada di puncak hidup mereka. Mereka masih letih lesu. Kenapa? Karena mereka salah angkat beban. Saya berdoa ini kemerdekaan buat saudara semua. Saudara, dari awal sampai akhir ini yang saya sampaikan ini daging semua loh. Saya enggak guyonan, enggak jelas. Kalau saudara bisa nangkep dan belajar ini, saudara merdeka dalam hidup. Kunci kelegaan dalam hidup ini, membangun apa yang dari Tuhan, dengan cara Tuhan, dan sesuai waktu dan ritmenya Tuhan. Ketika saudara dipasang pasangan itu, kuk itu, memikul bebannya Yesus. Saudara pikir jalan cepat-cepat gak boleh. Kenapa? Karena hanya Yesus yang memimpin. Kadang-kadang Yesus jalannya lebih lambat. Caranya gak sesuai dengan kita. Halo. Tapi di situ saudara berjalan bersama dengan Dia, semakin mengenalnya, semakin intim dengan Kristus, semakin berserah, semakin rindu memuliakan nama Yesus. Saudara membangun apa yang Yesus mau bangun dengan caranya Yesus, dengan ritmenya Yesus. Hidup saudara gak terlalu padat, hidup saudara gak terlalu sibuk, hidup saudara gak terlalu racing, gak terlalu tergesa-gesa. Saudara menikmati perjalanannya. Karena saudara tahu, yang saudara kejar, yang saudara bangun, hanya apa yang berasal dari Tuhan. Amin. Itu yang membedakan Paulus sama anak Skewa. Anak Skewa, 7 anak Skewa itu tidak pernah kenal Kristus. Makanya mereka sibuk memasyurkan namanya sendiri. Boro-boro keuntungan, boro-boro kemuliaan. Tanpa pengenalan kita akan hancur. Kehancuran dunia yang paling utama, penyebab yang paling utama adalah ketika kita kehilangan pengenalan kita akan Dia. Itu akar dari segala sesuatunya. Amin.